Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Wenda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan implementasi atau permasalahan pada pertemuan kemarin, yaitu pertemuan kelima, yang dimana di sana memuat modul 9 dan 10. Kita belajar tentang Laravel. Oke. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat atau sudah menginstal yang namanya Laravel pada laptop kita atau device kita untuk membuat sebuah project, pertama kali yang kita buat adalah membuat sebuah database. Nah, di dalam Laravel kita saat ingin membuat database, kita tinggal menggunakan prompt yaitu php, kemudian artisan make migration. Nah, karena di sini saya sudah membuat migrasinya, sini saya membuat migrasi jurusan yang dimana dalam jurusan ini ada skema dari databasenya, yang dimana isinya ada ID, yang dimana ID ini akan otomatis primary key dan auto increment, kemudian ada string nama. Oke. Setelah kita membuat tabel jurusan, kemudian kita membuat tabel atau database dari mahasiswa atau users. Nah, di sini skemanya yaitu ID, kemudian ada nama dengan string, kemudian ada name dengan name unique. Maksudnya bagaimana? Name unique digunakan agar kita saat menginputkan nilai dari name atau value dari name itu berbeda dari value yang sudah sebelumnya dimasukkan. Jadi dia harus berbeda dengan value yang sudah ada. Kemudian ada gender dan ada uniqueness big integer jurusan ID. Fungsinya untuk apa jurusan ID ini? Agar kita bisa mengkoneksikan dengan atau memforwardin key-nya kepada tabel sebelumnya. Dimana di sini kita forwardin key jurusan ID miliknya dari users, yang dimana referensinya itu dari ID dari tabel jurusan. On that cascade ya. Oke, sudah ini di skip saja. Setelah kita membuat migrasi, kemudian kita di sini bisa mengetikkan php artisan migration agar dia bisa membuat database pada php adminnya. Setelah kita membuat sebuah kita membuat sebuah migration, kemudian kita membuat yang namanya models. Oke. Kita membuat yang namanya models. Models itu ada pada app, folder app. Nah, di sini saya ada memiliki dua models. Models yang pertama untuk mengambil data-data dari jurusan, yang dimana kita mengambil dari tabel jurusan, yaitu mengambil jurusannya, kemudian guard ID, yang dimana seperti yang kita tahu guard artinya penjaga. Dia menjaga ID ini untuk tidak bisa diambil. Dia hanya mengambil nama jurusan. Kemudian user sama dengan yang tadi field label untuk mengambil data-data atau mengirim data-data dari form ke database-nya, seperti itu. Setelah kita membuat migration, kemudian membuat sebuah models, tahap selanjutnya kita membuat sebuah controller. Oke. Kita membuat sebuah controller. Di sini kita memiliki controller. Nah, untuk membuat kontrolnya kita pertama-tama yaitu menggunakan resource, kemudian kita ke roots, kemudian kita ke web php untuk membuat controllernya. Nah, di dalam Laravel untuk membuat sebuah controller kita tinggal mengetikkan perintah php artisan make controller, nama controllernya seperti itu. Nah, di sini pada controller pertama yaitu get dashboard controller itu menggunakan fungsi index. Kita bisa lihat di sini pada controllers dashboard. Nah, di sini ada fungsi yang bernama index, yang dimana index mengambil atau menjumlahkan
semua di sini terdapat sebuah variabel total jurusan, yang dimana total jurusan ini akan mengambil semua atau menjumlahkan semua total jurusan yang ada pada database. Kemudian total mahasiswa yang dimana dengan perintah user count, yang artinya seperti sintaks pada PHP SQL sama dengan select bintang form dari user, seperti itu. Nah, di sini juga untuk menotalkan dari gendernya, kemudian untuk mereturn nilai dari yang dibutuhkan oleh view dashboardnya. Oke, setelah itu terdapat controller untuk jurusan. Di sini bisa kita lihat ada untuk jurusan all. Nah, ini saya akan persingkat sedikit. Kemudian untuk melihat tampilannya, di sini ada dashboard dari PHP-nya. Oke. Kemudian ada dashboard dari edit mahasiswanya. Nah, untuk mempersingkat waktu, bisa langsung saja kita lanjut. Kita lihat webnya, oke. Dimana di sini perintahnya untuk membuat servernya kita tinggal ketikkan PHP artisan serve. Oke, mohon maaf agak sedikit lag di sini karena device yang saya gunakan emang sedikit lag. Oke, di sini tinggal kita kontrol enter, akan otomatis membuka dari websitenya atau membuka Chrome-nya menggunakan server. Oke, mohon maaf sebentar karena emang device saya sedikit terganggu. Ya, udah 6 menit ya, kita menjelaskannya satu persatu. Oke. Nah, bisa dihapus saja satu. Oke, maaf sedikit lag, bukan sengaja karena device-nya emang nge-lag. Seperti yang kita tahu, saya menggunakan laptop Asus Asus menggunakan Intel Inside. Oke. Nah, di sini pada tampilan di sini bisa kita lihat agak sedikit terganggu ya tampilan dari dashboardnya ya, agak sedikit lag jadinya seperti ini. Oke. Kita melihat data mahasiswa terlebih dahulu. Kita buka data mahasiswa, IP address 162. Oke. Maaf ya agak sedikit lag dari pemuatannya. Nah, di sini di dalam data mahasiswa atau dalam database terdapat nama Danarwenda dengan name 23020167 dengan gender L, jurusan informatika. Oke. Kemudian kita di sini bisa melihat data jurusan. Maaf sedikit lag karena ya emang device, dari tadi saya mengatakan device-nya. Oke, di sini ada data jurusan pertama informatika, teknik industri, teknik elektro. Oke. Kita kembali ke kodenya. Nah, pada bagian ini yang mengolah dari editnya, dari fungsi-fungsinya itu ada pada controller tadi. Di sini bisa kita lihat controller jurusan. Misalkan ya, di sini controller jurusannya ada public function create untuk menambahkannya, di mana query-nya itu akan langsung ke store. Bisa kita lihat pada routingnya, root pada rootnya di sini. Untuk jurusan create atau nambah jurusan akan langsung ditujukan kepada function create, yang dimana function create tadi, maaf ya nge-lag ya, emang rada-rada ini. Jurusan kontrol PHP di sini jurusan create akan langsung ditujukan kepada jurusan create, kemudian langsung ke view tambah. Oke, di sini function store pada routing itu digunakan function store. Setelah kita membuat create akan langsung dialihkan kepada function store, yang dimana function store ini bertujuan untuk menyimpan data pada
yang tadi setelah diinputkan. Di sini bisa kita lihat fitur memvalidasi dari nama jurusan. Oke, nama jurusan seperti kita lihat pada